Seperti yang kita ketahui, setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pemerintah Kabupaten Ende mengadakan berbagai perlombaan untuk menyambut Hardiknas ini. Nah, sekarang kita akan mendengar cerita dari mereka yang mengikuti lomba KTI, paduan suara, dan juga lomba debat bahasa Inggris yang mendapat juara 1 pada bidangnya masing-masing. Mari kita simak liputan dari tim jurnalis muda Syurdikala. Baik, jadi proses kami sampai bisa terpilih menjadi anggota paduan suara. Yang pertama, kami mengikuti tahap 1, di mana kami mengirimkan video nyanyian kami kepada Ibu Ansi. Kemudian setelah lolos dari tahap 1, kami melanjutkan tahap kedua. Kami datang ke sekolah dan diseleksi langsung oleh para guru. Untuk guru-guru pendamping, untuk suara sopran ada Ibu Ansi, Ibu Angel, terus untuk suara alto ada Ibu Yolan, untuk suara tenor ada Pak Hendra, Frater Steri, terus kalau untuk suara bass ada Ibu Lia dan Ibu Stevin. Untuk pendampingannya kami dilatih bagaimana cara bernyanyi yang baik, mulai dari pernapasan, terus bagaimana bernyanyi yang baik, bagaimana menghasilkan suara yang baik ketika bernyanyi. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan semua itu 1 minggu 3 hari. Seleksinya kita itu ada 2. Kenapa ibu pakai seleksi, tidak pakai menunjuk? Karena ibu memang mau supaya melihat keberanian anak. Sejauh yang kami latih selama ini itu yang harus selalu dilakukan saat latihan itu adalah pernafasan. Itu yang benar-benar harus diperhatikan, dipersiapkan setiap kali mau latihan. Latih pernafasan dan cara-cara membaca nada. Kendala yang paling besar ya untuk lomba ini adalah waktu. Karena kita terkejar waktu. Ibu dapat info bahwa nanti akan membimbing anak-anak lomba paduan suara itu 1 minggu sebelum kita ujian penilaian tengah semester. Nah, seminggu itu kami tidak bisa langsung menunjuk dan memilih karena kami membuat seleksi. Kami berani ambil resiko ya, bahwa waktunya akan kurang dengan kami membuat seleksi. Tapi kami tetap buat. 1 minggu sebelum ujian itu kami seleksi tahap 1, tahap 2. Lalu ujian tuh anak-anak fokus ujian, lalu benar-benar intensif latihan itu seminggu saat sesudah ujian. Kelebihan yang ibu lihat, jadi ibu ini bertujuh. Ibu tidak sendiri membimbing paduan suara. Ibu bertujuh, ada Ibu Yolan, Ibu Stevin, Ibu Angel, Ibu Lia, Frater Steri, dan Pak Hendra. Nah, kami bertujuh itu punya satu kesepakatan yang sama, bahwa hal yang paling baik yang ada di peserta paduan suara adalah mereka semua adalah anak-anak yang mau belajar. Mereka sangat mau belajar. Dikasih masukan ini, terima. Dibilang gini-gini, mereka mau ikut. Disuruh ini, kamu nanti begini, kita latihannya segini, mereka mau. Mereka sangat mau belajar. Lalu hal keduanya adalah kita punya budaya yang positif. Selain mereka sendiri sadar akan itu, dan Bapak Ibu juga sering tekankan, kita punya budaya positif bahwa siapa yang salah, kita jangan salahkan dia. Ini Ibu lebih tepatnya sebutnya hal yang perlu ditingkatkan. Hal yang perlu ditingkatkan dari teman-teman peserta paduan suara, baik yang dirigen maupun penyanyinya, adalah kalian harus percaya diri. Banyak senyum, ekspresi, menjiwai lagunya. Peringkat pertama diraih oleh SMA K Suradikara. Baik, yang pertama itu saya mendapat informasi dari sekolah bahwa akan diadakannya lomba karya tulis ilmiah untuk menyongsong Hari Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, karena saya rasa saya mempunyai kemampuan di bidang tersebut,
maka saya mendaftarkan diri saya pada bidang tersebut untuk mengikuti lombanya. Nah, proses seleksinya itu kami diminta untuk menulis esai sebagai bahan seleksi, dan puji Tuhan saya mendapat urutan pertama sehingga saya mewakili sekolah untuk mengikuti lomba KTI menyongsong Hari Pendidikan Nasional. Baik, karena saya sebagai pelajar berarti tantangan yang saya hadapi itu adalah bagaimana mengalokasikan waktu antara membuat esai dan mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Baik, untuk mempersiapkan lomba, saya tuh dibimbing. Saya mencoba untuk menghasilkan karya tulis ilmiah, mencoba merumuskan karya untuk bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan kesimpulan dan saran. Kemudian hasil dari penyusunan oleh saya akan dicek dan kemudian akan diberi masukan oleh guru pembimbing saya, yaitu Ibu Evi dan Ibu Justin, sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang sesuai prosedur dan ketentuan. Baik, untuk menulis karya ilmiah sendiri, saya membutuhkan waktu 7 hari, yaitu dari tanggal 1 April sampai tanggal 8 April 2022. Sedangkan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi presentasi, saya benar-benar baru menyiapkannya selama 2 hari. Dalam itu juga termasuk kepada menyiapkan PowerPoint dan berlatih untuk mempersiapkan diri mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya dengan baik. Baik, mungkin pesan yang bisa saya sampaikan itu sesuai dengan karya ilmiah saya, yaitu peserta didik dan lembaga pendidikan harus mampu mempersiapkan dirinya untuk berani menjadi pelajar yang Pancasilais, yang dalam artian bahwa dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian hidupnya. Oke, baik. Proses awalnya itu adalah proses penyaringan peserta. Itu Ibu dan Ibu Evi mengeluarkan pengumuman di tanggal 21 Maret. Informasi itu disampaikan melalui wali kelas yang isinya adalah untuk siapa saja kelas 10 dan 11 yang mau mendaftar menjadi peserta lomba KTI, silakan menghubungi Ibu dan Ibu Evi. Di tanggal 22 ketika proses pendaftaran ditutup, Ibu dan Ibu Evi akhirnya mendapatkan 8 peserta. Tanggal 23, 8 peserta itu Ibu mereka kumpulkan di ruang 7. Dan di sana kita menyampaikan bahwa dari 8 orang ini kita hanya akan memilih 4 orang. Oleh karena itu Ibu mereka akan melakukan seleksi untuk mendapatkan 4 orang yang harus dibimbing. Nah, seleksinya itu waktu itu yang kita buat adalah anak-anak ini kita minta untuk menulis esai. Nah, esainya temanya boleh apa saja, tapi satu prinsip utama yang ditekankan waktu itu adalah masalahnya itu memang harus benar-benar masalah yang terkini. Jadi waktu itu Ibu ingat paling banyak yang mengirimkan itu tentang pawang hujan. Jadi karena waktu itu kan kasus pawang hujan memang lagi naik sekali. Jadi waktu itu yang paling banyak mengirim tentang pawang hujan. Terus dari 8 yang mengirim, akhirnya di tanggal 30 kita mengumumkan 4 yang lolos untuk dibimbing, dan 4 itu 2-nya dari kelas 10, 2-nya lagi dari kelas 11. Di kelas 10 itu ada Tracy, terus ada Queen, dan di kelas 11 itu ada Jesslyn yang akhirnya menjadi juara, dan Nanda. Oke, jadi ada 8 kriteria yang kita pakai, yang kurang lebih kalau Ibu sederhanakan, 8 kriteria itu tuh memuat kriteria-kriteria tentang bagaimana ide dan gagasannya, terus bagaimana dia memaparkan ide dan gagasannya. Terus yang berikut, yang kedua itu tentang format teks. Jadi ketepatan menulis dan segala macam, terus kesesuaian dengan aturan penulisan yang dikasih. Terus yang ketiga itu berkaitan dengan kemampuan menganalisa. Jadi ada kemampuan menganalisa. Terus yang terakhir, yang keempat itu tentang kekayaan sumber. Jadi tentang sumber data yang mereka ambil itu dari mana. Itu yang menjadi kriteria penilaian kita. Satu yang memang menjadi kendala utamanya kita itu adalah
perkembangan tulisannya mereka. Jadi kemajuan tulisannya tuh agak terhambat kalau menurut ibu, dalam artian tidak cepat mereka, jadi agak lamban untuk menyelesaikan tulisannya. Jadi waktu misalnya hari ini diberi kesempatan untuk menyelesaikan bab 1, tapi besoknya ketika ditanya, oh bab 1-nya belum selesai, seperti itu. Jadi lebih kepada ketepatan waktu, disiplin waktu untuk menyelesaikan tugas sebenarnya, kesulitannya itu. Nah, kalau Jesslyn, salah satu kelebihan, kalau menurut ibu, keunggulan utama yang dimiliki Jesslyn itu adalah pemikirannya tuh sangat sistematis. Itu pemikirannya sangat sistematis. Nah, kita kan mau mencari orang yang menulis karya tulis ilmiah. Nah, yang kita butuhkan tuh itu. Jadi sistematika berpikirnya tuh seperti apa, dan Jesslyn punya itu. Dia pemikirannya sangat sistematis. Terus yang berikut, ada satu lagi keunggulan. Di tengah situasi yang bahkan misalnya kita akan sangat grogi, Jesslyn tuh tetap tenang begitu. Jesslyn tuh anaknya tenang. Terus yang berikut, mau belajar. Jadi ketika ada yang salah atau apa, diperbaiki, dia mau memperbaiki. Ada yang dia tidak bisa, dia mau tanya. Itu. Jadi memang rasa ingin tahunya tinggi, tidak cepat putus asa. Terus dia memang jadi kan itu kan kayak mental juara tuh dia sudah punya begitu. Mental juara dia sudah punya begitu. Oke, ibu mengutip apa yang disampaikan oleh salah satu juri ketika perlombaan kemarin, di sambutannya ketika dia akan mengumumkan hasil. Ibu mengutip ada 2 hal yang dia bilang. Yang pertama, dia bilang orang yang mendengarkan baik, dia akan bertanya baik. Selanjutnya dia bilang bahwa orang yang membaca baik, membaca banyak, dia akan menulis banyak. Jadi untuk generasi muda, ya toh, apalagi yang kita tulis ini kan karya ilmiah, ya toh, berarti semuanya harus ilmiah. Nah, sesuatu yang ilmiah itu kan tidak bisa ditulis begitu saja. Kalau kita tidak punya konsep yang cukup tentang hal yang kita tulis. Jadi mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Elias, ibu sepakat. Jadi generasi muda sekarang tuh mengalami penurunan dalam hal minat membaca. Jadi dengan apa yang dicapai oleh Jesslyn, ya toh, dengan kegiatan KTI yang sudah diselenggarakan seperti ini, ibu pikir salah satu harapan terbesar untuk generasi muda itu ayo membaca. Gitu. Ayo membaca, jangan banyak-banyak main game. Yang diperbanyak itu harus membaca, bukan main game gitu. Kalau pegang HP, kalau bisa HP itu dipakai untuk mendapatkan informasi, ya toh. Kan membaca kan tidak harus di buku, ya toh. Bisa juga nih lewat media-media online begitu. Terus yang berikut, ibu mengapresiasi MKKS Kabupaten ND, ya toh, yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Dan kalau ibu tidak salah, karya tulis ilmiah kayaknya yang pertama tahun ini. Jadi harapan ibu, apa yang sudah dimulai ini dipertahankan, dan ke depan tuh kita tetap buat kegiatan seperti ini. Karena ini wadah untuk anak-anak berkembang seperti itu. Kami itu mempersiapkan dirinya selama dalam waktu 2 minggu kurang lebih. Ya terus ya dalam 2 minggu itu kami banyak persiapan, bimbingan mulai dari seleksinya, habis itu mempersiapkan materi-materi mengenai musik yang disampaikan, terus juga latihan supaya ada gambaran bagaimana kira-kira proses debat pas hari lombanya itu. Kalau kendala dan kesulitan dalam persiapan mungkin ada di saat kita mempersiapkan teksnya, kita harus mencari dari berbagai sumber, harus mempersiapkan argumen-argumen yang pas dan tepat. Dan kami juga mungkin ada sedikit kendala dalam mempersiapkan POI dan rebuttal. Terima kasih. Perasaannya yang pasti senang karena dapat dipercaya oleh sekolah. Terus ya bangga juga karena dari sekian banyaknya siswa yang ada di Syuradikara, tapi kami bertiga yang dipilih, yang dipercayakan untuk ikut lomba. Tetap percaya diri. Terus yang pertama pasti percaya diri, tetap belajar, jangan lupa juga berusaha, dan yang paling penting adalah berdoa. Pesan dari saya, ya jangan pikirkan apa perkataan orang yang membuat mental kamu down.
berusaha saja. Semua orang percaya sama kamu. Kalau kamu terpilih untuk mengikuti lomba, itu artinya seluruh sekolah percaya sama kamu kalau kamu bisa dan kamu mampu mengikuti lomba itu. Jadi kalau orang lain bisa percaya sama kamu, kamu juga harus percaya pada dirimu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak. Proses seleksinya itu teman-teman melewati 3 tahap. Seleksinya cukup ketat. Mereka diambil dari anggota English Fun Club. Kemudian mereka dilatih, kemudian setelah itu diseleksi menjadi 8 besar. Dari 8 besar akhirnya diseleksi lagi menjadi 1 tim, yaitu 3 besar. Itu sederhana sih. Yang pertama punya kemauan. Mereka punya kemauan karena berdebat kan susah ya, susah menurut teman-teman katanya seperti itu. Jadi yang pertama kalau sudah punya kemauan, kami tinggal mendampingi, memberikan pendampingan karena teman-teman sudah punya sumber daya manusia, jadi tinggal didampingi saja. Yang pertama adalah punya kemauan, bertanggung jawab untuk datang latihan dan disiplin, seperti itu. Kendalanya sibuk ya, karena saat itu kan kita sibuk nih, lagi ada PTS kalau tidak salah, jadi sibuk sebagai guru juga sibuk, banyak jam ngajarnya, dan teman-teman juga ada banyak kegiatan lain, harus bisa membagi waktu dengan kegiatan latihan, seperti itu. Keunggulannya yang pertama, mereka berkarakter. Artinya mereka punya karakter untuk menjadi yang terbaik. Bukan berarti karena ketika mau menjadi yang terbaik mereka harus menginjak atau menghilangkan orang lain, tidak. Tapi mereka bersedia bersaing dengan orang lain untuk menjadi yang terbaik. Kemudian mereka mau dilatih, berjuang keras sih, karena ada beberapa dari mereka, ada sekitar rata-rata mereka semua lah, mereka bertiga mengatakan bahwa sebenarnya mereka itu tidak percaya diri awalnya. Kok ternyata dipilih, kok saya bisa ya, seperti itu. Jadi mereka mau dilatih, mau diasah, dan menerima masukan dari guru-guru itu kelebihan mereka. Wah, yang pertama ya otomatis puji Tuhan sangat, Tuhan baik sekali. Kemudian bangga, sudah pasti bangga karena anak-anak luar biasa dan sehingga bisa membawa nama lembaga, nama sekolah kita semakin lebih baik. Oke, pesan saya yang pertama, jangan takut. Jangan takut untuk menggali kemampuan yang ada pada dirimu. Jadi untuk teman-teman yang lain silahkan bergabung di Suradikara ini kan banyak nih organisasi-organisasi. Bisa selain dari English Club ada Kutu Buku, ada JMS, ada yang lain-lain lagi. Jadi mari kita asah sama-sama kemampuan kita. Jangan merasa kecil hati karena mungkin bahasa Inggris saya tidak bagus, grammar saya tidak bagus, pronunciation saya tidak bagus. Tapi mari kita sama-sama melatih. Dengan membuka diri, berlatih, disiplin waktu, bertanggung jawab, pasti kita bisa ke depannya. Itu pesan saya. Sekarang kita telah mendengar cerita mereka tentang perlombaan yang mereka ikuti. Kami dari tim jurnalis muda Suradikara yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam pencipta pahlawan utama.